warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Zaratusita. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai basic konfigurasi. Selamat menonton. Di sini saya sudah masuk ke halaman Pinet Lab dan menggunakan dua item yaitu ISP juga perangkat mikrotik. Di sini saya sudah menyalakan perangkat mikrotiknya dan sudah menghubungkan kedua item di sini. Lalu bagaimana cara menambahkannya? Di sini kita bisa mengklik kanan pada halaman Pinet Lab. Untuk ISP kita klik Network, kemudian bagian Type kita ganti menjadi Manajemen Cloud. Kita klik kanan juga, tapi di bagian Node. Di sini saya memilih Mikrotik CoderOS. Pada bagian nama, kalian bisa mengganti menjadi RB nama kalian maupun tidak mengganti namanya seperti saya, tetap menjadi Mikrotik. Kemudian pada Kemu Option, kalian bisa Ctrl A dan juga Delete. Setelah itu save. Setelah di save, kalian bisa menyambungkan kedua item tersebut dan menyalakan perangkat mikrotiknya. Terminal tersebut. Klik 2 kali pada perangkat mikrotik kalian, lalu ketika di enter akan muncul keterangan mikrotik login. Sedangkan jika kalian setelah enter tidak bereaksi apa-apa, kalian bisa menggoyang-goyangkan halaman terminalnya untuk memancing perangkat kalian. Setelah muncul keterangan mikrotik login, kalian bisa ketikkan admin, kemudian enter. Setelah enter ada keterangan password, kosongkan saja, enter kembali. Setelah itu, kalian ditawari untuk lisensi klik N pada keyboard. Setelah itu, di sini akan ada keterangan change your password atau untuk mengubah password, kita Ctrl C saja. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke dalam perangkat mikrotik kita dengan keterangan login admin dan perangkatnya yang bernama mikrotik. Di sini kita harus pastikan bahwa perangkat mikrotik kita sudah mendapatkan IP dengan cara ketikkan perintah IP address kemudian print. Setelah itu akan ada muncul IP yang kita dapatkan dari ISP. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengubah nama pada perangkat mikrotik kita. Nah, karena di klip sebelumnya tidak terrecord, saya menggunakan perangkat yang baru. Kemudian, cara mengubah namanya di sini kita butuh untuk mengetikkan sistem, kemudian identity, set, name, dan masukkan nama yang kalian inginkan untuk diberikan kepada perangkat mikrotik. Setelah itu, di bagian admin yang sebelumnya mikrotik sudah berubah menjadi RB Reisa. Setelah itu, jika kita akan memastikan apakah namanya sudah berubah, kita bisa mengetikkan perintah sistem, kemudian identity, dan print, lalu enter. Di situ sudah terlihat bahwa nama perangkat yang kita miliki sudah berubah namanya menjadi RB Reisa dan dari sebelumnya yang mikrotik. Kemudian tricks about CLI atau command line interface. Di sini saya sudah masuk ke Winbox dan berada di halaman terminal. Di sini saya mencoba untuk mengubah nama perangkat saya yang sebelumnya RB Reisa menjadi Mikrotik Reisa dengan perintah yang sama seperti pada Pinet Lab. Di sini ketika kita mengubah nama secara manual atau memakai GUI, kita mengklik tool system pada bagian kiri di halaman Winbox, kemudian identity. Nah, untuk menggunakan CLI, kita tidak perlu mengklik item tersebut. Kita hanya perlu memberikan perintah sistem, kemudian identity, set, name, dan merubah nama sesuai nama yang kita inginkan. Jika ingin membuka perintah tersebut satu-satu, kita bisa mengklik atau memberikan perintah sistem, kemudian langsung enter. Di situ kita sudah masuk ke satu halaman. Setelah kita memberikan lagi perintah identity, kemudian enter, di situ kita masuk ke perintah yang kedua. Setelah itu print, dan akan terlihat nama yang kita miliki pada perangkat mikrotik kita.
Lalu bagaimana kita mengembalikan ke perintah semula atau menghapus semua perintah? Yaitu kita hanya butuh mengklik slide atau garis miring, kemudian enter, maka otomatis kita akan kembali ke awal ataupun tanpa ada perintah yang sebelumnya kita berikan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perintah yang lain ketika kita sudah memiliki 2 perintah, kemudian kita ingin kembali ke satu halaman atau ke satu perintah sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik atau memberikan perintah titik 2 kali, enter, dan otomatis kita akan masuk ke satu halaman berikutnya tanpa menghapus semua perintah pada new terminal. Setelah itu kita bisa slide lagi untuk mengembalikan semua perintah pada semula. Contoh lain, saya mengetikkan perintah interface, kemudian enter dan print. Di sini otomatis terlihat berapa interface yang ada pada perangkat kita, seperti Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Di sini saya juga akan mengembalikan ke halaman atau ke semula tanpa ada perintah apapun dengan perintah slide. Setelah itu, IP Services. IP Services merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara memetikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, ini karena kita sering menggunakan login admin, itu sama halnya dengan keamanan yang sangat rendah karena mudah untuk login oleh siapapun atau datanya bisa mudah untuk diretas. Nah, di sini caranya kita masuk ke IP, kemudian services. Nah, di situ ada muncul service list atau portal login ke perangkat kita seperti SSH, Telnet, dan juga Winbox dengan portnya masing-masing. Nah, di sana kita sudah tahu bahwa kita bisa mematikan atau mengubah port agar tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Di sini, pada IP Services Lab, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9022 dari 22 dan Winbox menjadi 3000 dari 8291. Login kembali ke router menggunakan default port tersebut. Kita akan mencobanya untuk mendisable beberapa services seperti APSSL, FTP, dan juga Telnet, dan WWW kita akan disablekan kecuali SSH dan Winbox. Kemudian di sini SSH portnya akan saya ganti menjadi 9022. Apply, oke, kemudian pada Winbox akan dirubah menjadi 3000. Kita coba untuk login dari putih SSH dan memasukkan IP perangkat kita, kemudian bagian port kita ubah menjadi port yang sudah kita ubah sebelumnya, yaitu 9022. Open, dan kita bisa masuk ke halaman atau ke perangkat kita dengan SSH port 9022. Jika kita menggunakan port 22, maka kita sudah tidak bisa login menggunakan SSH. Kemudian pada Winbox kita juga tidak akan bisa masuk ke halaman Winbox karena port Winbox-nya sudah kita rubah menjadi 3000. Dan bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke Winbox tersebut? Pada connect to halaman login di Winbox, kita tambahkan titik 2 pada IP-nya dan masukkan port baru pada Winbox kita, yaitu 3000. Kemudian kita bisa terkonek atau bisa masuk ke halaman Winbox. Setelah itu ada Router OS Login Management Group.
Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, grup di sini ada 3 yaitu full, write, dan read permission atau sebagai privilege. Nah, kita bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Seperti apakah kita ingin menggunakan grup yang full, write, ataupun yang read. Nah, pada user list, di groups kita memiliki 3 grup, yaitu grup full, read, dan juga write. Full di sini dia bisa membaca, melihat, dan mengubah semua konfigurasi yang telah kita kerjakan pada router tersebut. Sedangkan yang read, kita hanya bisa membaca dan melihatnya saja tanpa bisa mengubah. Sedangkan yang write, kita bisa mengubah konfigurasi tanpa bisa membuat user baru ataupun mereset konfigurasi. Di sini saya mencoba untuk menambahkan user dengan nama Ray, kemudian group read atau hanya bisa membaca, dan pada allow address saya menggunakan addresses 0.0.0.0/0 agar kita bisa masuk ke IP manapun. Setelah itu passwordnya saya menggunakan contoh 1234. Kemudian setelah tertambahkan usernya, kita masuk ke halaman new inbox. Kemudian pada login kita ganti menjadi user yang baru saja kita buat tadi. Pada password juga kita rubah menjadi password yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman inbox yang baru dengan grup read atau hanya bisa membaca dan juga melihat. Nah, contohnya kita akan masuk ke halaman IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita hanya bisa melihat addressnya berapa tanpa bisa menambahkan IP address lagi. Nah, disinilah kita bisa tahu bahwa grup read hanya bisa membaca dan juga melihat konfigurasi tanpa mengubah atau tanpa bisa mengubah konfigurasi tersebut. Seperti ke sistem, kemudian kita masuk ke identity. Di sini kita hanya bisa melihat nama pada perangkat mikrotik kita tanpa bisa mengubah nama tersebut. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.